Tahukah kamu, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi masa yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, toko-toko terpaksa tutup, dan parahnya, ekonomi Indonesia menyusut hingga minus 2,07%. Dalam situasi ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak tinggal diam. Mereka segera mengambil langkah untuk menyelamatkan perekonomian. Langkah ini disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif? Ini adalah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dengan cara apa bank sentral melakukannya? Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga acuan dan memperlonggar jumlah uang yang beredar. Tujuannya agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pinjaman dan melakukan konsumsi maupun investasi. Suku bunga diturunkan hingga 3,5%, terendah dalam sejarah Indonesia. Lalu apa dampaknya? Yang pertama, pinjam uang jadi lebih murah. Kedua, usaha lebih mudah berkembang. Konsumsi masyarakat meningkat, dan ekonomi mulai bangkit. Hasilnya mulai terlihat di tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh hingga 3,69%. Usaha mulai berjalan, lapangan kerja kembali terbuka, akan tetapi permintaan yang tinggi bertemu dengan pasokan yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mengakibatkan harga barang melonjak naik. Inflasi mengalami kenaikan yang mana di tahun 2021 sebesar 1,87% menjadi 5,51% di tahun 2022. Melihat kondisi ini, Bank Indonesia mengubah arah kebijakannya. Mereka menerapkan kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter kontraktif? Ini adalah kebijakan yang digunakan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Dengan menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang yang beredar, menjual surat berharga di pasar terbuka, dan menaikkan giro wajib minimum atau GWM. Tujuannya agar konsumsi dan kredit tidak terlalu berlebihan serta menjaga kestabilan harga. Nah, di sini BI menaikkan kembali suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai 6%. Dan hasilnya mulai terasa pada April 2024, inflasi kembali turun mencapai 2,57%. Harga kembali stabil dan ekonomi tetap tumbuh dengan sehat. Inilah peran penting Bank Indonesia, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang. Mereka harus tahu kapan menekan gas dan kapan menginjak rem.